Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang dasar-dasar usul nahwi. Salah satu dasar-dasar usul nahwi yaitu ijma. Dalam kitab Al-Basit fi Usulin Nahwi wa Madarisiha ini dijelaskan al-ijma'u fi lughatil ala maknaini. Adapun ijma menurut bahasa adalah menetapnya pada dua bahasa, dua makna. Ahaduhuma al-azmu alal amri. Yang pertama, adapun salah satunya adalah bermaksud atau berniat pada suatu perkara. Wal akharu, dan yang lainnya adalah kesepakatan, al-ittifaqu, kesepakatan, wal farqu bainahuma anal awwalu yumkinu tasawwurul hudusihi fil wahid. Sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu yang pertama adalah memungkinkan menggambarkan kejadian al-ula pada satu orang. Wastani la yumkinu tasawwurul hudusihi illa minas naini fasaidan. Sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu yang pertama adalah memungkinkan menggambarkan kejadian al-ula pada satu orang, yang keduanya tidak memungkinkan kejadiannya kecuali dari dua orang atau lebih. Wa fi istilahan, dan dalam makna istilah huwa ijma'i nahatil baladainil basrati wal kuffati. Dalam makna istilah adalah ijma'nya ulama nahwu dari dua negeri, yaitu negeri Basrah dan Kufah. Wa hadiyal ijma'u bihtimamil nuhati min bidaihin ta'lifin nahwi. Kesepakatan yang dilakukan oleh ulama kedua negara tersebut mendapatkan ijma dengan perhatian ulama nahwu semenjak permulaan penyusunan ilmu nahwi. Waqad tahaddatsu 'anil Sibawayhi fi kitabih. Sungguh telah berbicara tentang ijma Imam Sibawayh dalam kitabnya wa asyara ilaihi bi lafdati, dan mensyarahkan pada ijma dengan lafaz ajma'a wa ajma'una wa nahwihima. Bayyida annahu lam yusrih bihujjatihi wa la'allal mubarridi kana aksaru wuduhan minhu fi tamsukihi bil ijma'i idza darraha biqaulihi wa ijma'uhum hujjatun ala man khalafahu minhum. Hanya saja Sibawayh tidak menjelaskan dengan hujjahnya ijma ada siapa mubarad adalah lebih banyak atau lebih jelas daripada Sibawayh dalam berpengarang tangguh dalam mubaradnya dengan ijma karena telah melakukan mubarad dengan ucapannya. Adapun ijma ulama dua negara itu adalah hujjah yang membedahi siapa imam kepada ijma ulama. Amal ijma'u inda radi faqad i'tamada alaihi inda ma'alajatihi masailu nahwihi fafil qismul af'al. Qala musawwigan adama ja'lihi fi'lul mudhari'in mabniyan ala sukuni. Ijma' menurut Ar-Radi ketika membahas permasalahan ilmu nahwu dalam qismul af'al, Ar-Radi tidak menjadikan fi'il mudhari' dimabnikan sukun. Walaula karahatil khuruju ala ijma'il nuhati laha sunah iddi'aul kaunul mudhari'il majzuma mabniyan ala sukuni. Andai saja boleh keluar atas ijma'nya ulama nahwu, niscaya baik mengaku-ngaku keberadaan fi'il mudhari' yang jazm dimabnikan pada sukun. Ghairu anna hadha dalil lam yakul lahu hudur wasiyun fi syarhihi, bal kana man aqalla
adillatil wurudan wa rubbama kana indahu min adillati ghairu qawiyyatun fahuwa yulja'u ilaihi idza lam yajud dalilan ghairahu wa min tarjihihi nahwi fi syarri kafiyatin ala waqi'ul ijma'i ma ya'ti. Hanya saja dalil ini tidak hadir secara luas dalam penjelasannya. Ar-Radi bahkan ada dalil yang paling sedikit dalil yang sama. Dalam hal ini Ar-Radi mengartikan ijma' dalil yang adalah dalil yang lemah. Beliau berpijak pada ijma' ketika tidak menemukan dalil lainnya. Ada beberapa pertanjian Ar-Radi dalam masalah nahwu sesuai dengan ijma'. Di antaranya al-qawlu fit taqdir khabarul masdar fin nahwi darbi zaidan qa'iman fi hadhil mas'alatu arba'atu madhhabun. Pendapat dalam mengira-ngirakannya khabar masdar dalam contoh darbi zaidan qa'iman. Dalam hal ini terdapat 4 madhab. Al-ula madhabul kufiyyin. Yang pertama yaitu madhab Kufah. Annal qa'iman fil nahwi darbi zaidan qa'iman halu min ma'mulil masdari lafdhan wa ma'nan alladhi huwa zaidan. Wal amilu fihi al masdarul ay darbi alladhi huwa mubtada'i wa khabarul mubtada'i ba'da hal muqaddarun wujuban wa taqdirul jumlati darbi zaidan qa'iman hasilun. Dalam hal ini ulama madhab Kufah menjadikan qa'iman menjadi hal dari makmulnya masdar secara lafaz dan makna. Zaidan, maka zaidan makna zaidan, maka qa'iman menjadi hal darbi, yaitu masdar yang menjadi mubtada'nya. Dan khobar mubtada setelahnya hal adalah dikira-kirakan secara wajib. Adapun perkiraan jumlah perkiraannya yaitu darbi zaidan qa'iman hasilun. Atsani, yang kedua yaitu madhabul basrina, madhab Basrah. Idal ahfasil annal qa'iman halu min ma'mulil masdari makna la lafdhan. Adalah madhab Basrah selain Imam Ahfaz bahwasannya kata qa'iman adalah hal dari makmulnya masdar secara makna dan bukan lafaz. Wal amilu fil halil mahdufun wa taqdirun darbi zaidan hasilun idza kana qa'iman. Amil yang ada pada halnya dibuang sedangkan perkiraannya darbi zaidan halun idza kana qa'iman. Fahasilul khabaru lidarbi al-mubtada'i. Hasilun di sini menjadi khabar dari darbi yang dari mubtada darbi. Wa darfu idza naibu anil khabari alladhi khudifa wa huwa hasilun. Dan dorofnya yaitu idza naibu anil khabari alladhi khudifa wa huwa hasilun. Idza di sini pengganti dari khabar yang dibuang adalah hasilun. Li'annahu min mutta'alliqati dzarfi idza summa khudifa dzuruful wa syartuhu. Karena hasilun merupakan suatu yang berhubungan dengan dzaraf idza. Summa, kemudian karena dzaraf dan syaratnya udah dibuang, maka menjadi waqimul halil maqamud dzarfi li'anna fil hali makna dzarfi faqulat ja'ani zaidun raqiban ay fi waqtul rukubun fayakunul halu idzan naibul manabil khabar. Karena dzaraf dan syaratnya udah dibuang, maka menjadi darbi zaidan qa'iman dan didirikan hal di tempat dzaraf karena pada hal tersebut terdapat makna dzaraf, sehingga hal dalam pandangannya Basharin mengganti pada tempat al-khabar. As-salisu madhabul akhfasi.
Yang ketiga yaitu mazhab Imam Akhfas. Annal khabarul ladzi saddatul alhalul musaddatuhu masdarul mudafu ila sahibil hal. Yang ketiga itu Imam Al-Fas, sesungguhnya khobar yang menempati hal pada tempatnya khobar adalah masdar yang diidhofahkan. Wa taqdirid darbi zaidan darbuhu qa'iman, dan pentakdirannya yaitu darbi zaidan darbuhu qa'iman. Wa ayyadihi Ibnul Malik liqillatil hadfi fihi ma akhdihi bi ra'yil basariyyin aidan. Dan Imam Malik di sini juga mendukung karena sedikitnya membuang akan hal itu. Di samping itu juga mengambil pandangan ulama Basrah. Ar-Rabi' madhabul Ibnu Darastawih wa Ibnul Babsad. Yang keempat yaitu mazhabnya Ibnu Barastawih dan Ibnu Babsad. Annahu la khabaru lil masdari li kaunihi waqi'an mawqi'an lil fi'li. Bahwasannya tidak ada khobar bagi masdar itu karena keberadaan masdar itu jatuh pada letaknya fi'il. Fa makna qaulika darbi zaidan qa'iman. Adapun makna dari darbi zaidan qa'iman yaitu maknanya adrabuhu qa'iman wa yu'adzu hada nadhiran. Ini juga dianggap sebagai pembanding aqaimu zaidaini, pembandingnya suatu yang menyemainya. Indahuma wa yufhimu min dzalika anal fa'ilul masdari darbi ad-dali 'alal ma'na al-fi'li adna 'anil khabar kama agna zaidaini 'anil khabar fil qaulihim aqaimu zaidaini. Dipahami dari hal itu bahwasannya fa'il yang berupa kata darbi yang menunjukkan pada makna fi'il adalah tidak membutuhkan khobar sebagaimana tidak membutuhkan kata az-zaidaini. Dari khobar tidak membutuhkannya kata az-zaidaini dari khobar. Namun pendapat ini walakinna hadzal qaul du'ifa li adami syaddil bainihima. Namun pendapat ini dilemahkan karena tidak ada kemiripan atau tidak ada kesesuaian dari dua contoh yang di atas tadi. Bidalaili anal qauluka aqaimut zaidaini yahsunu sukutu 'alaiha li anna fiha makna ayyakumuz zaidaini ala hina anal qaulika darbi allati bi makna darabtu la yahsuna sukutu 'alaiha wa hadha ma asyara ilaihi Ibnu Malik. Dengan dalil bahwasannya ucapanmu yang baik diam dengan hal itu di saat yang sama. Ucapanmu yang mengatakan dorbi yang dalam hal itu bermakna dorobtu tidak layak untuk kita diam dan layak untuk dikomentari. Inilah yang disyaratkan oleh Imam Ibnu Malik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.